Kurungga Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Weluwana. Kisah mengenai Dewa Datta. Sekali ketika para biku berkumpul di balai kebenaran, mereka duduk sambil mencela Dewa Datta dengan berkata, "Awuso, dengan tujuan membunuh Guru Agung Buddha, Dewa Datta menyewa pemanah, menjatuhkan batu besar, dan melepaskan gajah Danapalaka. Ia melakukan itu untuk membunuh Raja Kebijaksanaan." Pada saat itu, Guru Agung Buddha masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan untuknya. Beliau bertanya, "Wahai para biku, apa topik pembicaraan dalam pertemuan ini?" Mendengar pertanyaan dari Guru Agung Buddha, para biku berkata, "Bante, kami sedang membicarakan kejahatan Dewa Datta, tentang bagaimana ia selalu berusaha membunuh Guru Agung Buddha." Mendengar perkataan para biku, Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Wahai para biku, bukan di kelahiran ini saja Dewa Datta mencari cara untuk membunuhku. Ia juga mempunyai perilaku yang sama di kelahiran yang lampau. Namun, ia tidak pernah berhasil melakukannya." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seekor kijang. Ia tinggal di sebuah hutan dan hidup dari buah-buahan yang ada di hutan tersebut. Pada waktu itu, kijang itu hidup dari buah pohon sepani. Di desa terdapat seorang pemburu yang melakukan perburuan dengan cara membangun panggung kecil di cabang pohon tempat ia menemukan jejak rusa. Ia mengamati dari atas saat rusa itu datang untuk makan buah dari pohon tersebut. Saat rusa muncul, pemburu itu membunuhnya dengan menggunakan tombak dan menjual daging rusa itu untuk menghidupi dirinya. Suatu hari, pemburu itu menemukan jejak kaki Bodhisattva di sebuah pohon. Ia pun membangun panggung kecil di cabang pohon tersebut. Setelah sarapan lebih awal, pemburu itu membawa tombaknya dan masuk ke hutan itu, kemudian duduk di panggung kecil yang telah dibangunnya. Bodhisattva juga muncul pagi-pagi untuk makan buah dari pohon tersebut. Namun ia tidak segera menghampiri tempat itu. Ia berpikir, kadang-kadang pemburu membangun panggung kecil di dahan pohon. Apakah hal itu juga terjadi di pohon ini? Bodhisattva berhenti di tengah jalan untuk mengintip. Melihat Bodhisattva tidak mendekat, pemburu yang masih duduk di panggung itu melemparkan buah-buahan ke hadapan kijang itu. Berpikirlah kijang itu,
buah-buahan ini datang sendiri kepadaku. Saya ragu, apakah ada pemburu di atas sana? Maka kijang itu memperhatikan lebih teliti lagi. Akhirnya terlihat juga olehnya pemburu yang berada di atas pohon itu. Namun ia berpura-pura tidak melihatnya. Bodhisattva berkata kepada pohon itu, "Pohonku yang sangat berharga, sebelumnya engkau mempunyai kebiasaan untuk menjatuhkan buah ke tanah dengan gerakan laksana anting-anting yang menjalar turun. Namun hari ini kamu berhenti bertingkah seperti sebuah pohon. Saya juga harus berubah dengan mencari makanan di bawah pohon yang lain." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia mengulangi syair berikut ini. "Kijang ini mengetahui dengan baik buah yang engkau jatuhkan. Saya tidak menyukainya. Saya akan mencari pohon lain." Pemburu itu melemparkan tombaknya ke arah Bodhisattva dari panggung itu dan berteriak, "Pergi! Saya tidak mendapatkanmu kali ini." Membalikkan badannya, Bodhisattva berhenti sejenak dan berkata, "Engkau memang tidak mendapatkan saya, teman yang baik. Namun percayalah, engkau tidak kehilangan akibat perbuatanmu, yakni 8 neraka besar, Mahaniraya, dan 16 neraka kecil, Usada Niraya, serta 5 bentuk ikatan dan siksaan." Diiringi dengan kata-kata ini, kijang itu meninggalkan tempat itu. Pemburu itu juga turun dari panggung itu dan pergi dari sana. Setelah Guru Agung Buddha menyelesaikan uraiannya dan mengulangi bahwa Dewa Datta juga mempunyai niat untuk membunuhnya di kelahiran yang lampau, beliau mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, "Dewa Datta adalah pemburu itu, dan kijang tersebut adalah Guru Agung Buddha sendiri."